Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Malvalina, dan dalam video kali ini saya akan memberikan analisa kecil dan tanggapan saya terhadap beberapa video Rocky Gerung yang telah ditugaskan. Baik, dan sejak awal saya menyimak video ini, saya cukup kaget dan mind blowing dengan beberapa pernyataan yang disampaikan Bapak Rocky. Salah satunya di awal video, dia sempat menyampaikan, sehingga kalau Anda nggak sampai ke sila ketuhanan, paling enggak Anda telah berbuat adil dan merakyat. Dan menurut saya, pernyataan ini adalah pernyataan yang cukup berani dan cukup sarkas, namun memang benar adanya. Banyak sekali para pejabat, para anggota legislatif yang sebelumnya disumpah dengan kitab, disumpah atas nama Tuhan, tapi mereka juga tetap berkhianat, mereka tetap berbohong, mereka tetap berkorupsi. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia ini terlalu meninggikan sila pertama sehingga lupa bahwa masyarakat Indonesia ini juga perlu melaksanakan sila-sila Indonesia yang lain. Lalu saya lebih kaget lagi setelah mendengar pernyataan yang lain, yaitu pernyataan yang tidak ada satu sila pun yang asli Indonesia. Benar juga memang pernyataan beliau ini, karena setelah kita kilas balik, kita coba renungi perbutir Pancasila, mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa melihat sendiri background story atau sejarah bangsa Indonesia itu yang sebenarnya agamanya sendiri, seperti agama Hindu, agama Buddha, itu dibawa dari bangsa lain. Bangsa Indonesia sebelumnya tidak mengenal apa itu arti Tuhan, apa itu agama. Selain itu, dalam sila keempat yang menekankan akan demokrasi, contohnya, kita sebelumnya tidak mengenal apa itu sistem demokrasi. Benar sekali apa kata Pak Rocky yang bilang, sebelumnya Indonesia ini kesultanan, kerajaan. Benar, sejarahnya memang seperti itu, dan bisa kita akui dari sana bahwa memang sila ini bukan diambil dari asli Indonesia, diambil asli dari budaya Indonesia. Begitu pula dengan sila-sila yang lain. Apabila lebih dijabarkan, kita bahkan bisa melihat bahwa dari kelima sila ini tidak ada yang asli dari Indonesia. Namun bukan berarti karena mentang-mentang ini bukan asli Indonesia atau ini adalah budaya asli Indonesia, kita nggak mengakui bahwa Pancasila ini sesuai dengan bangsa Indonesia. Karena sejatinya dari para perumus Pancasila, yaitu Bapak Soekarno, sebelumnya juga sudah merumuskan hal ini. Memang berasal dari ide-ide asing, memang berasal dari ide-ide dari bangsa-bangsa luar, namun bukan berarti ide-ide ini salah. Beliau menggabungkan beberapa ide ini untuk menjadi satu, yaitu dalam butir Pancasila. Setelah melakukan adjustment, setelah berpikir, setelah merenung, apakah hal ini sesuai dengan bangsa Indonesia? Bahkan isi rumusan ini pun tidak bertentangan dengan bangsa Indonesia. Bahkan ini mencerminkan martabat atau dasar negara yang cocok dengan bangsa Indonesia. Menurut saya, beberapa hal yang perlu dibenahi bukanlah terhadap sistem apa asal Pancasila ini, bukan saatnya. Sekarang sudah 78 tahun Indonesia merdeka, dan terlalu buang-buang waktu bila kita tetap mempermasalahkan beberapa hal yang tidak patut dipermasalahkan lagi. Alangkah baiknya kita sebagai generasi muda lebih decide atau lebih mendiskusikan, merumuskan bagaimana cara pengaplikasiannya. Karena dalam sistem pengaplikasian ataupun realisasi dari Pancasila tersebut banyak sekali misunderstanding-nya kita lihat. Salah satunya dalam perdebatan kaum ateisme itu tidak sesuai dengan Pancasila. Saya bahkan cukup tertawa karena hal ini, karena ketika saya mengingat dalam video tersebut Bapak Rocky Gerung sempat speak up akan salah satu mahasiswa di universitas terkenal mengangkat tesis akan hal itu dan mendapat dukungan dari banyak masyarakat. Padahal sejatinya ateisme itu tidak menentang Pancasila. Pernyataan Bapak Rocky Gerung yang seperti itu, saya sangat setuju. Sekalipun sebelumnya di masa sekolah saya sempat mempertanyakan, apakah para ateisme ini sesuai atau apakah mereka ini mengkhianati Pancasila. Namun setelah melihat video ini, saya kembali disadarkan, pikiran saya kembali dibuka bahwa
mereka tidak mengkhianati Pancasila. Bila bicara akan agama, bila bicara akan ateisme, kita sering sekali terkerucutkan hanya dalam pemikiran sila pertama. Padahal sejatinya kita punya sila-sila yang lain untuk nge-backing atau kasarannya untuk memberikan jawaban atas masalah-masalah, isu-isu, dan pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, salah satunya kita bisa mendapatkan jawaban dari keresahan ini tuh lewat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini kita ditegaskan bahwa manusia, tiap-tiap insan manusia itu memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri, untuk mengatur pilihannya sendiri. Namun kenapa orang-orang ini banyak sekali menentang tentang ateisme? Karena menentang sila satu, tanpa membaca atau tanpa menyadari adanya sila-sila Indonesia yang lain, yang sebenarnya tidak dia tentang, dia melaksanakan sila-sila yang lain. Jadi menurut saya sangat tidak dibenarkan bila kita mengejudge atau menghakimi orang karena berbeda dengan kita, dengan membawa-bawa nama Pancasila. Itu sangat tidak senonoh. Itu hal paling memalukan yang sepertinya manusia Indonesia ini bisa lakukan. Baik, jadi sekian video review dari saya, tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.